Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, di pagi yang sangat berbahagia ini kita masih berjumpa kembali di acara mengkaji ilmu tajwid. Mudah-mudahan dengan mengkaji ilmu tajwid ini kita bisa lebih baik kembali untuk membacakan dan menghafal Al-Quran. Selamat pagi untuk pemirsa yang tetap setia akan kajian ilmu tajwid di channel kami, dan mudah-mudahan Allah berkahi sekarang, besok, lusa, dan seterusnya. Segala puji hanyalah kepunyaan Allah yang telah menjadikan sebab untuk segala perkara, serta menurunkan kitab yang mengagumkan, yang mengandung segala hikmah dan keterangan kepada hambanya. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, ulama khalaf, ulama salafnya, juga mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin berbicara tentang nun mati dengan tanwin. Membaca ta'ud sudah, dan membacakan yang ketiga yaitu membaca bismillah di antara dua surat sudah. Pasal keempat yaitu nun mati dengan tanwin. Nun mati atau atau nun mati dengan tanwin di mana-mana menghadapi huruf hijaiyah yang 28 hukumnya terbagi 4 bagian. Jadi ulangi, nun mati dengan tanwin di mana-mana menghadapi huruf hijaiyah yang 28 hukumnya terbagi 4. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa. Menurut kaidah linuni intaskun wali tanwini arba'u ahkami fahud tabaini. Hukum nun mati dan tanwin ketetapan, hukum 4 kudu harus pegang pertelakan. Seperti itu. Kalau Sundanya gini, hukum nun paeh jeung tanwin katetepan, hukum 4 kudu cekel pertelaan. Anu tetap mancot di Garut, Garut Selatan, Cabuaya, Talego, Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. Di Garut Kota Pangitan Abani ya. Jadi nun paeh sareng tanwin, nun mati dengan tanwin terbagi. Jadi di mana menghadapi huruf hijaiyah yang 28 hukumnya terbagi 4. Yang pertama idhar, idgham, ikhfa, dan iqlab. Yang pertama kita bahas satu-satu apa yang disebut idhar. Idhar menurut lugawi yaitu al-bayan, kadar-kadar jelas. Jadi ketika kita melihat sesuatu, contohnya orangnya baru kepalanya saja, maka disebut belum idhar, itu ikhfa. Jadi idhar menurut lugawi adalah ada jenisnya berbentuk sempurna dan matanya 2, hidungnya 2, bibirnya 1. Oh, ini orang, berarti idhar.
Yang kedua, idhar menurut istilah. Idhar menurut istilah, ikhraju kulli harfin mim makhrajihi. Diulangi. Ikhraju kulli harfin mim makhrajihi. Sekali lagi, ikhraju kulli harfin mim makhrajihi. Artinya mengeluarkan sesuatu, ya, mengeluarkan saban-saban, ya, semuanya huruf dari makhrajnya, tempat keluarnya. Huruf idhar semuanya ada 6. Yang pertama hamzah, 2 ha, 3 ain, ha, ghin dan kha. Ya. Patokannya idhar yaitu di mana-mana nun mati atau tanwin menghadapi salah satu huruf yang 6, maka membacanya harus dieceskan, dijelaskan, didetailkan, diidharkan. Makhraj nun mati dengan tanwin, jadi makhraj nun mati dengan tanwin diidharkan. Contoh dalam satu kalimat ada 2 kalimat dan tanwin. Satu kalimat yan auna, nun mati menghadapi hamzah, yan auna, man amana. Ya, 2 kalimat man amana, tanwin rasulun amin. Rasul itu adalah al-amin, yang terpercaya. Man amana, nun mati menghadapi hamzah, man amana, jangan mang amana, jangan gitu. Yang kedua ha ain, an'amta. Mana di sini huruf idharnya? Huruf idharnya yaitu ha. Yan hauna, 2 kalimat min harin, jurupin harin, tanwin. Yang ketiga ain, an'amta, jadi huruf hijayana ain idharnya. Min ilmin, sami'un alim, sami'un mendengar, alim yang mengetahui. Yanhituna, min hasanin, mati menghadapi ha, hasanatin, min hasanatin, alimun hakim, tanwin, mim mati menghadapi ha, alimun yang maha mengetahui, al-hakim yang maha menghukumi. Jadi yang maha menghukumi adalah Allah. Yan gituna, min gilin, azizun ghafur, mati menghadapi ghain. Sekarang terakhir kha, yan khituna, man khafa, alimun khabir, tanwin. Menurut kaidah fal awwalul izharu qabla al ahrufi lil halqi situn rutibat fal ta'rifi. Kahijina kudu idhar masing terang, dina huruf halak nu genepek bilang. Ya, 1. Yang pertama harus idhar dan jelas, daripada huruf halak yang 6 harus hitung seperti itu. Hamjun bahaun suma ainun haun, muhmalatani suma ghainun khaun. Hamzah dan ha, ain dan ha, dan tidak bertitik gitu, tambah 2 ghain pada dititikan seperti itu ya. Jadi ada 2 tadi, idhar menurut logawi dan istilah. Ada pertanyaan di kolom di bawah.
Bagi yang berbahagia berbicara tentang idhar, mudah-mudahan kita termasuk orang yang idhar, yang jelas, yang siap-siap lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Yang belum beraktivitas, mudah-mudahan Allah berikan aktivitas yang halal. Contoh kita dalam surat ke-92 Al-Lail, ya kita bacakan. Cari di sini ada huruf idharnya. Al-Lail di sini adalah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Jadi setelah ada siang masih ada malam. Wan nahari idza tajalla. Dan siang apabila terang benderang. Wal laili idza yaghsha. Wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqad dzakara wal dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Jadi ada laki-laki, ada perempuan, ada atas, ada bawah, ada hitam, ada putih. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Jadi orang yang menyalurkan hartanya di jalan Allah, insyaallah Allah akan ganti. Bukan insyaallah, lagi pasti. Man jaa bil hasanati fa asyru amsalihha. Ajru amsalihha. Jadi orang yang mendatangkan satu kebaikan 10, dua kebaikan berarti 20, tilu dan seterusnya. Dan bertakwa, ya, bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa itu adalah taknya tawadhu, qana'ah wa nawara. Artinya orang bertakwa pasti akan melakukan salat. Maka dalam salat adalah soknya adalah sidik, ya, orang benar pasti tidak akan bohong. Dan sidik pertama adalah dimiliki sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidik, ya, amanah. Sidik, amanah, tabligh. Soknya sidik, sholat itu daknya adalah laknya layyinul qalbi, lembut hatinya. Orang sholat insyaallah bakal lembut hatinya. Taknya adalah takwa. Jadi orang takwa pasti sholat, ya. Dan orang takwa pasti sholat, dan orang yang sholat pasti takwa. Karena di dalam sholat ada soknya sidik, lana latifun, taknya takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan ini adalah syarat daripada khutbah dalam Jumat juga harus ada wasiat bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, harus bertakwa kepada Allah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali membawa iman dan Islam. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga. Yang jelek masuk ke dalam neraka, yang salah akan masuk surga. Yang benar masuk surga, yang salah masuk neraka. Fasanu yassiru lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Wa amma man bakhila wastagna, dan adapun orang-orang yang bakhil, pedit, bereket, jengkol, bakhil dan merasa dirinya cukup. Ada orang yang saya mah cukup, padahal kecukupan halanya lah milik Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, berribuan triliun sahamnya, tapi tidak cukup. Karena di sini kebahagiaan bukan dibahagikan dengan duit.
tapi dengan hati kita interaksi dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nilai banyak cek kasar cek orang sudah mesti jabdek di jurus jamrong di kolong digigir petikan di handap alagon raya ketan ya di leuit raya ketan raya keton dan sebagainya. Mobil Avanza ya tentunya, mobil Avanza, laptop Toshiba, rumah loba, sawah ngaplak kemana-mana. Anggar we sedih sabab naon suami kagoda aku anak SMA. Berarti tidak berkah hartanya. Hartanya merasa cukup, padahal kecukupan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mencukupkan kepada tadi orang yang takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan wa may yattaqil barang siapa may yattaqil wa man barang siapa yattaqillah bertakwa orang tersebut terhadap Allah yaj'al lahu ja'ala ya berarti bil madi akan ya akan menjadikan yaj'allahu kepada manusia tersebut yang bertakwa ya yaj'allahu makhraja jalan keluar wa yarzuqhu dan akan berikan harta yang tidak disangka-sangka. Lagi ke hutan ada pusing itu rezeki yang tidak sangka-sangka. Lagi ke pantai jalan-jalan malah dapat ikan bawal contohnya nyamperin kita seperti itu. Itulah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Syaratnya tadi bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa sanuyassiruhu lil yusra. Jadi orang yang takwa akan diberikan jalan keluar. Wa amma man bakhila wastaghna, yang bakhil merasa diri cukup, wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik, bohong tidak percaya. Iman ke Allah tidak percaya, ke kitabnya Allah tidak percaya, kepada hari akhir tidak percaya. Di sini adalah serta mendustakan pahala yang terbaik. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, yang rumit. Jadi hadirin sekalian yang pada hari ini lagi sukar ya, lagi dirundung pilu, dilanda bencana, bertakwalah kembali kepada Allah, baik itu Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ketenangan jiwa dan jalan keluarnya. Seperti negara kita ini khususnya dunia yang lagi dilanda bencana, mudah-mudahan untuk COVID-19 ini tetap berlalu dan Allah gantikan kebahagiaan. Kembali lagi pekerjaan-pekerjaan menghampiri kita, dan karena dunia ini adalah perlu yang namanya bekal. Mencari ilmu juga perlu bekal. Akhilan tanalal ilma illa bisittatin saumbika amajmu'iha ibayan. Mencari ilmu juga perlu bekal, yaitu duit ya. Maka dengan itu kita dikarenakan hidup bersosialisasi, maka kita perlu yang namanya inma atau bermateri. Bukan malaikat kita adalah bermateri, malaikat tidak bermateri, tapi materi ini kita cari dengan halal, tidak melaksanakan haram. Maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Orang yang bakhil, jadi orang yang bakhil itu sama dengan ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Orang yang jauh dari surga berarti dekat kepada neraka. Sebaliknya tadi orang yang barahan, dermawan, kaya akan dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah rezeki akan banyak. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Manfaat tidak ada manfaatnya ketika orang yang sombong, orang yang bakhil, banyak kayak Qarun, hartanya tidak bermanfaat. Beda lagi kalau hartanya disimpan di jalan Allah untuk membangun pesantren, membangun masjid, santunan kepada orang-orang yang membutuhkan. Cocok banget di bulan ini atau di saat sekarang ini, yaitu COVID. Banyak orang yang memerlukan tentang harta. Sesungguhnya kewajiban kami lah memberi petunjuk. Inna alaina lal huda wa inna lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya kepunyaan kami lah akhirat dan dunia. Jadi dunia dan akhirat itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, bukan kepunyaan kita. Dari Allah, untuk Allah, karena Allah. Kembalikan kepada Allah. Ketika kita punya lebih, kita
kita dicontohkan kepada Sayyidina Ali, bagaimana jihadnya, bagaimana hati-hatinya, bagaimana semangatnya mengegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Fa'anzartukum naran talazza, maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala, neraka menyala-nyala seperti bara api. La yaslaha illa al-ashqa, tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Tidak ada yang masuk ke dalam neraka kecuali orang yang durhaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Yang tidak iman, yang tidak percaya, nanti ditendang masuk ke dalam neraka. Wa sayujannabuhal asqa, dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang memanfaatkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalas. Illa batigha wajhi rabbihil a'la, tapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Rabbnya yang maha tinggi. Wala saufa yarda, dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang pemilik pohon kurma mempunyai pohon yang mayangnya menjulur ke rumah tetangga. Seorang fakir yang banyak anak, setiap kali pemilik kurma itu memetik buahnya, ia memetiknya dari rumah tetangganya itu. Apabila ada kurma yang jatuh dan dipungut oleh anak-anak orang fakir itu, ia segera turun dan merampasnya dari tangan-tangan anak tersebut. Bahkan yang sudah masuk ke mulut mereka pun dipaksanya keluar. Orang fakir itu mengadukan halnya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau berjanji akan menyelesaikannya. Kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan pemilik kurma itu dan bersabda, berikanlah kepadaku pohon kurma yang mayangnya menjulur ke rumah si Anu. Sebagai gantinya, kamu akan mendapat pohon kurma di surga. Si pemilik pohon kurma berkata, hanya sekian tawaran Tuhan, aku mempunyai banyak pohon kurma. Seandainya pohon kurma itu menjadi milikku, apakah tawaran Tuhan itu berlaku juga begitu? Jadi pembicara si pemilik pohon kurma dengan Nabi Muhammad SAW terdengar oleh seorang dermawan yang langsung menghadap Rasulullah bersabda, seandainya pohon kurma itu menjadi milikku, apakah tawaran Tuhan itu berlaku juga bagiku? Rasulullah menjawab, ya. Maka pergilah orang itu menemui si pemilik pohon kurma itu. Si pemilik pohon kurma berkata, apa engkau tahu bahwa Muhammad SAW menjadikan pohon kurma di surga sebagai ganti pohon kurma yang mayangnya menjalur ke rumah tetanggaku? Aku telah mencatat tawaran beliau, akan tetapi buah pohon kurma itu sangat mengagumkan. Aku banyak mempunyai pohon kurma, tapi tidak ada satu pohon pun yang selebat itu. Orang dermawan itu berkata, apakah yang engkau menjualnya? Ia menjawab, tidak, kecuali apabila ada orang yang sanggup memenuhi keinginanku. Akan tetapi pasti tidak akan ada yang sanggup. Orang dermawan itu berkata lagi, berapa yang engkau inginkan? Ia berkata, aku inginkan 40 pohon kurma. Orang dengan nawar itu terdiam, kemudian berkata, engkau minta yang bukan-bukan, tapi baiklah, aku berikan 40 pohon kurma padamu, dan aku minta saksi jika engkau benar-benar mau menukarnya. Ia pun memanggil sahabat-sahabatnya untuk menyaksikan penukaran tersebut.
Orang dermawan itu menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, pohon kurma itu telah menjadi milikku. Aku akan menyerahkan kepada Tuhan." Maka berkatalah Rasulullah SAW menemui pemilik rumah yang fakir itu dan bersabda, "Ambillah pohon kurma itu untukmu dan keluargamu." Maka turunlah ayat Quran surat Al-Lail sampai akhir surat yang membedakan kedudukan dan kesudahan orang bakhil dengan orang yang dermawan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan lain-lain dari Hakam bin Abban dari Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Katsir, hadis ini sangat gharib. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Abu Bakar jadi ayat ini menerangkan asbabun nuzulnya surat Al-Lail. Jadi membedakan antara yang bakhil dan orang yang dermawan. Riwayat lain adalah dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Abu Bakar memerdekakan 7 orang hamba yang disiksa oleh pemiliknya karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat 92 Al-Lail 17-21 turun berkenaan dengan persis peristiwa itu sebagai janji Allah pada hambanya yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Urwah. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Abu Kufah, ayah Abu Bakar, berkata kepada Abu Bakar, "Lihat engkau memerdekakan hamba-hamba yang lemah. Hai anakku, sekiranya engkau memerdekakan hamba-hamba yang kuat, pasti mereka akan membela dan mempertahankanmu." Abu Bakar menjawab, "Wahai ayahdah, aku mengharapkan apa yang ada di sisi Allah." Maka turunlah ayat-ayat ini, Quran surat 92 Al-Lail 5-21. Berkenaan dengan sikap Abu Bakar ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair yang bersumber dari bapaknya. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ayat-ayat Quran surah 92 Al-Lail 19-21 turun berkenaan dengan kedermawanan Abu Bakar. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar yang bersumber dari Ibnu Zubair. Wallahu a'lam bil murad. Mudah-mudahan surat Al-Lail ini memberikan inspirasi kita terus bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak yang harus kita bantu dan tolong. Sekalian kami punya guruku, punya pesantren di Garut Selatan yang sedang dibangun. Ada 3 pesantren, ada 4 pesantren yang sedang dibangun. Mudah-mudahan dengan perjuangan beliau Allah ganti dengan berlipat ganda dan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai alumni khusus yang ada di Gunung minta doa, sehatkanlah guru kita, guru kami yang sudah ada, yang sudah tiada maupun masih ada. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang bisa mengamalkan dan memberikan kepada orang lain. Orang yang alim yang mengamalkan ilmunya bagikan tanah yang subur makmur loh Nabi. Syukran wa ilaikum assalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.